Kenapa? Terkait dalam khutbah itu, rukun khutbah 5 yang sepakat. Beda untuk tabuh pada syahadah 6 kan? Okey, tecok 5. Alhamdulillah salah satu rukun khutbah. Kenapa wajib dengan jumlah ismiyah? Tidak sah khutbah dengan jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah mengandung 4 sisi ini. Mengandung makna istimrar dan dawam adalah doa. Bahkan khutbah Jumaat hana sah dengan jumlah fi'liyah. Karena fi'liyah adalah maknanya khabariyah, berita. Apa bedanya? Ikun. Tecut kata juhur sakit dan berdoa-doa. Apakah itu doa? Bukan, itu berita. Itu tidak sah khutbah Jumaat karena berita. Yang dimaksud dalam rukun khutbah doa. Maka sah khutbah dengan PA. Nahmaduhu jalla alal in'ami dakun. Hanjir bang khutbah Jumaat. Enggak boleh dengan PA. Karena PA bersifat muqayyad, bukan istimrar dan dawam. Nyawa ke hanjir ke masalah. Apa semua khatib akan tahu tugas dan fungsinya, hukumnya yang dia baca? Pu kata tu kaya tunya ka bere. Pu saya kaji ceramah ku hebat hak khatibnya ceramah gutu nak pemerintah mah pui-pui. Nyan baru lagak ceramah. Rukun tu kata. Yang persoalan kita. Nah, maka paling tidak adalah semacam bagi para penyuluh ya, karena konteks kita penyuluh, para dai itu wajib membuat semacam pelatihan khutbah Jumat. Pelatihan khutbah Jumat yang dicoba adalah bukan ceramahnya. Yang kita uji, kita lihat adalah memahami rukun khutbahnya. Mesti orangnya khatib hana kerja. Tak jujur baca khutbah, hana ceramah, nasah khutbah. Nah, karena yang maksud orang Jumat kan 2 rukun khutbah, bukan ceramah. Oh, nya perlanya abagah dia nak urung meninggal masa. Kiman cara temang khutbah? Oh, mana baik baca rukun tengah. 5 minit ka beres. Kali ke? Kepoyak ceramah 20 minit. Nah, boleh. Kamat tunat dah enggak? Jok yang wajib mentang, munya temayang hana wajah tu. Allahu akbar kabira hana baca langsung Fatihah. Tak boleh apa habis. Yang kan ke tenis.